Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Wu Zhenze dan bawahannya bertukar pandang. Cheng Jinwu sepertinya tidak tahu apa-apa, mereka merasa sedikit malu. Nyatanya, Seong Jinwu adalah orang yang paling ingin tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Bagaimana saya bisa sampai ke rumah sakit? Apakah guild besar membunuh orang-orang itu? Sebenarnya, Wu Zhenze berbicara dengan agak malu. Setelah kami menerima laporan dari para penyintas, bagian pengawasan dan persekutuan Harimau Putih segera mengirimkan upaya penyelamatan, tetapi setelah tiba di tempat kejadian. White Tiger Guild adalah salah satu dari sedikit guild super besar di negara Haji karena persekutuan Harimau Putih juga terlibat, itu berarti masalah ini bukan masalah kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Cheng Jinwu menelan ludah dengan gugup. Setelah tiba, semuanya hilang. Kami menemukan Anda tergeletak di tanah tak sadarkan diri, tidak ada berhala atau patung di sana. Apa katamu? Cheng Jinwu berkata dia tidak bisa mempercayainya. Juga sulit bagi kami untuk mempercayai hal ini. Dengan asumsi bahwa ada sedikit ketidaksesuaian dalam catatan korban selamat, atau tidak ada sisa korban yang ditemukan di tempat kejadian, kami pasti akan mempertimbangkan kemungkinan lain. Wu Zhenze menggaruk dagunya. Dia telah bekerja di bagian pengawasan selama 6 tahun sejak dia dinilai sebagai A-level. Dengan bangga ia bisa mengatakan bahwa ia telah mengalami berbagai peristiwa selama masa jabatannya. Namun, situasi khusus ini adalah yang pertama kalinya. Dia juga bertanya pada guild lain dan bahkan asosiasi di negara lain, tapi dia masih tidak bisa menemukan catatan apapun dengan nilai referensi. Jadi, meskipun itu hanya dugaan kami. Wu Zhenze berbicara dengan hati-hati. Tidak diragukan lagi pasti ada semacam keberadaan yang kuat di penjara bawah tanah itu. Tapi mereka pasti sudah dibersihkan oleh seseorang atau seseorang. Karena, sebelum portal ditutup, tidak ada yang keluar. Mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan skenario. Bahkan jika kemungkinannya sangat rendah, itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, setelah pertimbangan berulang kali, asosiasi akhirnya mencapai kesimpulan. Kata Oh Jin Cheol sambil melihat reaksi Cheng Jinwu. Kami berspekulasi bahwa Anda mungkin telah mengalami kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua. Mata Cheng Jinwu membelalak. Meskipun sangat jarang, beberapa pemburu yang terbangun telah terbangun kembali. Situasi ini disebut kebangkitan kedua. Pemburu yang pernah mengalami kebangkitan seperti ini biasanya mendapatkan kemampuan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara umum, setelah level pemburu ditentukan, itu tidak akan berubah lagi. Dan kemampuan pemburu seringkali ditentukan pada saat kebangkitan. Namun, kebangkitan kedua sama sekali berbeda. Juga akan ada beberapa situasi khusus, seperti melampaui batasnya sendiri, meningkatkan dari level C ke level A atau dari level B ke level S. Wu Zhenze menelan ludah. Dengan asumsi Cheng Jinwu mencapai peringkat S atau lebih setelah kebangkitan kedua, maka bukan tidak mungkin baginya untuk melenyapkan monster-monster itu sendirian. Menurut para penyintas, idol dapat membunuh pemburu cerang hanya dengan matanya. Seberapa kuat orang yang koma jika dia bisa mengalahkan monster-monster itu sendirian? Untuk berjaga-jaga, masalah ini diklasifikasikan sebagai rahasia besar, dan semua pihak terkait disegel. Bahkan mereka yang datang mengunjungi Cheng Jinwu tidak tahu apa-apa tentang itu. Jantung Wu Zhenze berdetak kencang. Mungkin akan ada pemburu tingkat nasional di negara Ha? Di dunia ini, hanya ada segelintir pemburu yang benar-benar bisa disebut tingkat nasional. Bagaimana jika negara Ha juga bisa menghasilkan pemburu tingkat nasional yang kemampuannya hampir sama pencegahnya dengan bom nuklir? Untungnya, tidak sulit untuk menentukan apakah seorang pemburu telah mengalami kebangkitan kedua. Seperti kata pepatah, serang selagi setrika masih panas. Wu Zhenze menoleh untuk memberi isyarat kepada bawahannya. Ambil di sini. Kemudian, bawahan itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini mesin pengukur ajaib. Sebelum Cheng Xiaoyu sempat bertanya, Wu Zhenze sudah menjelaskan. Wu Zhenze juga mengatakan bahwa meskipun ini adalah mesin kecil, hampir sama dengan mesin besar di asosiasi Hunter dalam hal akurasi dan efisiensi. Kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di tiang ajaib ini. Spar ajaib seukuran kepalan tangan bertatahkan di tengah cakram.
Spar ajaib ini berwarna hitam seperti tinta, seperti lubang hitam yang bisa menyerap segalanya. Ini adalah Magic Spar tingkat atas yang dijatuhkan oleh monster level A atau di atasnya. Spar Magic kualitas bagus bahkan bisa dijual seharga 6 juta. Melihat Cheng Jinwoo menatap tiang sihir tanpa kata, Wu Zhenze terus menambahkan. Ini adalah proses yang diperlukan untuk penyelidikan kami, tolong bekerja sama. Cheng Jinwoo mengangguk. Jika itu benar-benar kebangkitan kedua yang dia impikan, maka hidupnya akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Selain itu, mereka semua datang ke sini untuk mengujinya secara gratis, jadi mengapa dia menolak? Cheng Jinwoo meletakkan tangannya di tiang ajaib, dan kemudian cahaya lembut mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Keringat dingin mengalir di dahi Wu Zhenze dan bawahannya. Wu! Tidak lama kemudian, cahaya di sekitar tiang sihir menghilang. Wu Zhenze buru-buru melepas kacamata hitamnya untuk memeriksa nilainya. Murid Wu Zhenze yang langsung membesar menunjukkan keterkejutannya saat ini. Bagaimana itu mungkin? Dia memastikan nilainya lagi, hasilnya masih sama. Kok? Bagaimana mungkin seorang pemburu dengan lisensi pemburu hanya memiliki 10 poin sihir? Bahkan jika kemampuan pemburu erang terburuk adalah antara 70 dan 100, Cheng Jinwoo seperti itu tidak berbeda dengan orang biasa. Apakah ini kebangkitan kedua? Jika demikian, berapa levelku saat ini? Cheng Jinwoo gelisah. Dilihat dari reaksi mencurigakan kedua orang itu, hasilnya sepertinya di luar dugaan mereka. Oh Jin Cheol membandingkan hasil pengukuran ini dengan nilai Cheng Jinwoo sebelumnya. Dia berusia 12 tahun saat pertama kali diukur. Sekarang 4 tahun telah berlalu dan ukurannya 10. Penurunan 2 poin ini juga masih dalam batas kesalahan. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada meteran mana, tetapi nilai mana Seong Jinwoo yang sangat rendah. Ini keajaiban dia masih hidup. Seharusnya penilaian kita salah, jadi ayo pergi dulu. Wu Zhenze berdiri, karena akan membuang-buang waktu untuk terus seperti ini. Ayo pergi. Ya? Wu Zhenze dan bawahannya mulai mengatur instrumen. Yah, maaf. Bisakah kamu memberitahuku? Mendengar suara Seong Jinwoo, Oh Jin Cheol berbalik. Terima kasih banyak atas kerja sama Anda. Jika Anda memikirkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Keduanya meninggalkan bangsal segera setelah mereka selesai berkemas. Bangsal, yang tadinya masih agak ramai, tiba-tiba menjadi luas. Cheng Jinwoo menggaruk lehernya. Benar saja, tidak ada yang terjadi. Padahal, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak ada perubahan lain kecuali tubuh Anda jauh lebih ringan. Bahkan jika dia benar-benar terbangun untuk kedua kalinya, tidak mungkin satu orang menyingkirkan semua patung batu itu. Jika saya bisa menjadi pemburu seperti Chai Jung-in, senjata terkuat, atau Cha Hei, pemburu peringkat SS, maka saya harus bisa menghadapi monster-monster itu. Namun, dia belum pernah melihat pertempuran pemburu peringkat S dengan matanya sendiri. Ini hanyalah fantasi yang tidak realistis. Keberadaan pemburu tingkat S sangat rahasia, dan bagi Cheng Jinwoo, mereka adalah semacam keberadaan yang tidak dapat diharapkan. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan saat itu. Oke. Dia melihat sebaris kata melayang di udara. Anda memiliki beberapa surat yang belum dibaca. Dia menutup matanya dan membukanya lagi. Anda memiliki beberapa surat yang belum dibaca. Ini adalah kata-kata yang sama, bahkan tidak ada satupun tanda baca yang berubah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menggosok matanya, tetapi kata-kata itu masih melayang di udara. Cheng Jinwoo menopang dahinya dan menundukkan kepalanya. Aku hanya mengalami halusinasi pendengaran belum lama ini, dan sekarang aku masih bisa melihat hal-hal ini. Tidak ada yang salah dengan otak Anda sendiri, bukan? Saya dengar ada kondisi yang disebut PTSD, yaitu Post-Traumatic Stress Syndrome. Gejala ini biasanya terjadi pada orang yang pernah mengalami kecelakaan atau trauma besar. Dia baru saja menyaksikan kematian rekan-rekannya, dan dia sendiri hampir kehilangan nyawanya. Mungkin karena ini ada halusinasi pendengaran atau halusinasi visual. Tetapi hal-hal ini tampaknya tidak sesederhana itu. Seong Jinwoo menatap kakinya. Kakiku masih utuh. Kaki kanan yang telah dipotong oleh patung batu itu kini utuh kembali ke matanya. Kuil di penjara bawah tanah ganda, kaki utuh, suara yang terdengar saat itu, dan kotak dialog yang muncul di depan mataku. Begitu banyak hal luar biasa terjadi. Mungkin
Mungkin hal-hal ini bukannya tidak berhubungan, tetapi entah bagaimana terhubung. Memikirkan hal ini, kepala yang masih sakit tadi berangsur-angsur menjadi jelas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.